Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah hafizakumullah. Di bulan Ramadan yang mulia ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang lain-lainnya. Juga termasuk nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah Allah memberikan nafahat pada kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariban Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok yang mencontohkan kepada kita bagaimana caranya memperlakukan bulan Ramadan, bagaimana caranya kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan, bagaimana caranya kita memperbanyak ibadah pada malam hari di bulan Ramadan. Maka beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Dalam hadis yang lainnya beliau juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Oleh karena itu beliau tidak hanya mengucapkan, namun beliau juga mencontohkan dengan amal-amal ibadah yang beliau isi dengan amat sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu maka beliau adalah sosok panutan kita. Beliau sebagai uswatun hasanah, beliau sebagai suri tauladan kita. Beliaulah yang mencontohkan kepada kita bagaimana mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dan mengisi malam-malam bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah hafizakumullah. Pada bulan Ramadan kali ini dan juga pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara kita belajar dari kekuatan tauhid mereka para salaf soleh kita. Kita tahu bahwasannya para salaf soleh adalah generasi pertama, generasi emas umat Islam yang hidup pada generasi pertama. Maka yang termasuk salafus soleh adalah mereka para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti kemudian adalah masa atau zaman tabi'in, kemudian diikuti lagi oleh tabi'ut tabi'in. Maka tiga masa ini adalah masa yang terbaik, di mana pada tiga masa ini terjadi banyak kejayaan umat Islam, banyak orang-orang soleh dan juga banyak para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menjadi inspirasi dan juga yang menjadi tolak ukur kita umat saat ini dalam menilai amalan-amalan kita. Oleh karena itu
maka salafus saleh merupakan tolak ukur bagaimana cara kita beramal, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bermuamalah, namun tentu saja dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada pada masa saat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa yang mengikuti mereka, dan kemudian masa yang mengikuti mereka. Dari hadis ini sangat jelas bahwa Rasul Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita akan kurun atau masa terbaik, yaitu masa beliau hidup yang ditinggali oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW yang juga merupakan generasi terbaik umat Islam. Kemudian diikuti oleh masa tabi'in, yakni mereka yang menjadi murid para sahabat yang mulia, dan kemudian juga para generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang merupakan murid daripada murid daripada tabi'in. Oleh karena itu maka para ulama kita menyematkan nama kepada mereka masa yang ditinggali oleh sahabat, yang ditinggali oleh tabi'in, dan juga yang ditinggali oleh tabi'in dengan sebutan salafus saleh. Namun pada masa atau pada kurun waktu tersebut tidak lepas dari yang namanya permasalahan-permasalahan. Namun kita tidak menganggap semua itu karena masa salaf soleh kita merupakan masa yang terbaik. Oleh karena itu maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana masa tersebut atau kurun tersebut merupakan atau bisa menjadi masa terbaik atau menjadi kurun yang terbaik. Maka untuk menjawab masalah itu tidak lepas dari peran Rasulullah SAW dan juga tidak lepas dari kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW. Rasul Muhammad SAW adalah sosok agung. Beliau adalah sosok yang mulia, sosok yang mengajarkan kepada sahabatnya hingga akhirnya mereka menjadi generasi yang terbaik. Kemuliaan kita sebagai umat Islam tidak lepas daripada kemuliaan Rasulullah SAW. Kemuliaan kita sebagai umat Islam bersandar kepada kemuliaan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Maksud daripada kuntum khaira ummah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa kita adalah sebaik-baik umat, bukan karena siapa, bukan karena apa, bukan karena diri kita, bukan juga karena apa yang kita kerjakan, juga bukan karena ibadah yang kita lakukan, namun kita menjadi umat terbaik, dan Allah mengabadikannya dalam Al-Qur'an karena kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah hafizakumullah. Oleh karena itu maka tidak ragu lagi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat adalah pendidikan dengan level yang terbaik. Pendidikan yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka para sahabat merupakan pendidikan yang tiada duanya dan tiada tandingannya. Tidak ada pendidikan yang mengalahkan cara mendidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya mereka para sahabat menjadi orang mukmin, orang muslim, dan juga orang muslim dan mukmin yang militan terhadap Rasulullah dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita bisa melihat mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula diikuti oleh masa setelahnya ini, masa tabi'in dan juga masa tabi'in. Mereka memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa. Mereka memiliki keimanan yang luar biasa kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dari mana kita bisa mengetahui cara mereka bisa memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa seperti itu? Maka tidak lepas sekali lagi peran dari pengajaran atau dari ajaran apa yang diajarkan atau pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada fase Makkah atau ketika sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang turun berisikan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa itu pula Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lebih banyak menekankan pada pendidikan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah tokoh-tokoh yang terkenal dengan ketauhidannya di era sahabat. Misalkan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di mana beliau merupakan salah seorang budak daripada salah seorang suku Quraisy yang ketika mereka tuannya tahu ketika Sayyidina Bilal masuk agama Islam, mereka pun memaksa Sayyidina Bilal untuk keluar dari agamanya, untuk keluar dari meyakini bahwasannya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memaksa Sayyidina Bilal bin Rabah untuk kembali kepada ajaran lamanya, yaitu menyembah berhala. Namun siksaan berat yang diterima oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, tekanan-tekanan yang begitu berat yang diterima oleh Sayyidina Bilal bin Rabah tidak beliau hiraukan. Beliau rela tubuhnya disiksa, beliau rela mendapatkan pedihnya siksaan, beliau rela mendapatkan sakitnya siksaan, cuma karena untuk mempertahankan iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan ketika beliau mendapatkan siksaan yang amat sangat luar biasa, beliau hanya menjawab ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Tunggal. Belum lagi kita melihat sahabat yang lainnya, seperti misalkan Yasir bapaknya Ammar, juga Sumayyah ibunya daripada Ammar bin Yasir. Sumayyah ibu daripada Ammar bin Yasir merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Bagaimana kegigihan beliau Sayyidah Umayyah dalam mempertahankan keimanannya, bagaimana beliau Sayyidah Sumayyah mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Umayyah mendapatkan siksaan yang sangat berat, keluarga Yasir mendapatkan siksaan yang sangat berat, hingga akhirnya ibundanya dan juga ayahandanya wafat sebagai syuhada. Itulah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pendidikan langsung, ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun generasi setelahnya, generasi tabi'in. Generasi tabi'in generasi yang diisi oleh mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang luar biasa karena mendapatkan pendidikan dari mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka tokoh-tokoh yang terkenal seperti misalkan Sa'id bin Musayyib, juga ada Imam Ibn Sirin, juga ada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, juga ada Imam Nafi Maula Sayyidina Ibn Umar, dan juga ada Imam Hasan al-Basri, dan tidak lupa dan tidak ketinggalan ada Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang juga termasuk generasi salaf adalah mereka atba'ut tabi'in. Mereka merupakan murid daripada tabi'in. Maka dari atba'ut tabi'in ini muncul tokoh-tokoh yang sampai saat ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nama mereka tidak pernah lekang dari kehidupan kita sehari-hari. Karena di masa mereka lah, di masa terakhir, masa keemasan, masa terakhir generasi salafus soleh, muncul pembaharu-pembaharu yang memperbaharui, yang juga meluruskan dan juga membuat sesuatu yang baru, yang berharga, yang berarti dalam agama Islam. Maka dari kalangan atau dari generasi atba'ut tabi'in muncul tokoh-tokoh seperti misalkan Sayyidina Imam Malik, juga muncul Imam Auza'i, juga muncul Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga muncul Imam Sufyan bin Uyainah, juga muncul Imam Waqi', juga terdapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Mereka yang tadi kami sebutkan merupakan tokoh-tokoh ulama yang berperan penting dalam fikih atau dalam memahami bagaimana cara kita beribadah dan juga bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah penting adalah peran daripada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau yang merupakan pembaharu dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, di mana sebelumnya ketika itu banyak terjadi penyimpangan akidah. Maka muncul sekte-sekte yang kita kenal dengan sebutan Khawarij, kita kenal dengan sebutan Mu'tazilah, kita kenal dengan sebutan Qadariyah, Jabriyah, dan juga pemahaman-pemahaman atau sekte-sekte yang menyimpang yang lainnya, hingga akhirnya datanglah beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
yang mendapatkan bisyarah dari Rasul Muhammad SAW ketika Rasul berkata kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari sebagai kakek buyut daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, mengatakan kelak wahai Abu Musa al-Asy'ari akan muncul dari keturunan kamu seorang yang menegakkan kembali tauhid, seorang yang memperbaharui kembali akidah yang benar. Maka oleh karena itu beliau Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari merupakan pelopor kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah hafizakumullah, oleh karena mereka para generasi salaf merupakan generasi terbaik, maka kita pun dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dan juga dalam masalah akidah dan juga ketauhidan, maka kita kembalikan kepada mereka para ulama salaf kita. Namun jangan lupa kita bisa mencapai nasab atau intisab kita kepada mereka tentu melalui jalur guru-guru kita yang sanadnya bersambung sampai kepada mereka dan juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah fizakumullah, maka kalau kita kembalikan kepada pembahasan belajar dari kekuatan tauhid para salafus saleh, maka kita akan mendapati banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mereka para salaf saleh. Kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tergantung dari mana kita mau melihat, dari mana yang kita ingin ambil pelajaran dari mereka. Kalau kita ingin mengambil pelajaran mengenai kekuatan tauhid yang mereka miliki, tentu tidak lepas dari tarbiyah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencontoh, kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan tauhidnya mereka para salafus soleh, maka sudah banyak sekali contoh-contoh daripada generasi salaf kita, baik itu generasi sahabat, generasi tabi'in maupun generasi tabi'in yang tidak bisa kita sebutkan nama mereka satu persatu, yang mencontohkan kepada kita bagaimana kekuatan tauhid, bagaimana kekuatan akidah, bagaimana kekuatan iman mereka kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menarik perhatian saya adalah bagaimana kita mempelajari hingga akhirnya mereka kok bisa sampai memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa permasalahan ini tidak lepas dari pola atau metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Oleh karena itu maka sangat penting bagi kita pada generasi kita saat ini untuk bisa memiliki kekuatan tauhid seperti yang dimiliki oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum, seperti kekuatan tauhid yang dimiliki oleh mereka para tabi'in rahimahumullah ta'ala, dan juga seperti kekuatan tauhid yang dimiliki oleh mereka para atba'ut tabi'in rahimahullahu ta'ala. Maka sangat menarik sekali untuk kita mempelajari metodologi pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimanakah atau seperti apakah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya hingga akhirnya mereka menjadi generasi terbaik, dan juga mereka para sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan juga tabi'in hingga akhirnya mereka menjadi generasi yang disebut sebagai salafus saleh. Sebelum itu kita kembali kepada satu permasalahan lagi, bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan la ya'ti 'alaikum amun wa la yaumun illa walladzi ba'dahu syarrun. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la ya'ti 'alaikum amun wa la yaumun illa walladzi ba'dahu syarrun. Tidak akan datang atas kalian satu tahun ataupun satu hari kecuali masa atau waktu atau tahun atau hari yang setelah hari tersebut adalah lebih buruk daripada hari yang sebelumnya. Dari hadis ini dapat kita fahami bahwa generasi yang kita tinggali saat ini adalah lebih baik daripada generasi setelah kita kelak. Begitu pula generasi yang sekarang saat ini kita tinggali tidak lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan begitu sampai kepada generasi khalaf, generasi salaf, sampai kepada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu kita mengharap, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi-generasi kita. Maka dari itu kita memerlukan metodologi, kita memerlukan cara
bagaimana supaya generasi kita kelak walaupun mungkin tidak bisa sebaik generasi kita, tapi paling tidak mereka tetap terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mereka pun menjadi umat yang baik, umat yang salihah, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang tidak luntur keimanannya, tidak luntur ketauhidannya kepada Allah, dan juga tidak luntur mahabbah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah hafizakumullah. Ada sebuah maqalah yang berbunyi al-insan ibnu bi'atih. Al-insan ibnu bi'atih. Manusia merupakan anak dari lingkungannya. Dari maqalah ini kita bisa memahami bahwa seorang anak yang tumbuh pada satu lingkungan, maka lingkungan akan mempengaruhi kepribadian pertumbuhan anak tersebut. Maka kalau lingkungannya adalah lingkungan yang baik, lingkungannya adalah lingkungan yang bagus, lingkungannya dipenuhi dengan orang-orang soleh, lingkungannya didiami oleh orang-orang yang rajin beribadah dan juga orang-orang baik, orang-orang soleh, maka insya Allah pertumbuhan anak kita, pertumbuhan batin dan juga pertumbuhan zahir anak kita pun akan baik insya Allah. Oleh karena itu, untuk bisa dapat membentuk lingkungan yang baik, maka kita perlu mencontoh Rasul Muhammad SAW. Bagaimana beliau membentuk mujtama'ul Islam, bagaimana beliau dapat membentuk dan sukses berhasil membentuk masyarakat Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka sekali lagi tidak lepas dari metode atau pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, metodologi yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW adalah beliau pertama mengisi atau mengajarkan kepada para sahabat dengan pendidikan keimanan. Maka beliau pun mengajarkan bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita saat ini, cara untuk memberikan pendidikan keimanan tauhid yang kuat pada anak kita, yang pertama kita ajarkan kepada anak kita tentu saja tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'an sebagai kitab suci kita umat Islam. Oleh karena itu ketika beliau Rasul Muhammad SAW mengajarkan pendidikan tauhid, mengajarkan pendidikan keimanan kepada mereka para sahabat, maka lahirlah mereka para sahabat yang tidak hanya sebagai seorang muslim dan mukmin saja, tapi mereka juga militan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Manhaj, metodologi yang dipakai jika kita melihat Rasulullah SAW, maka Rasul tidak lepas dari Al-Quran dan juga pribadi beliau. Maka dapat kita fahami bahwa cara mendidik generasi untuk bisa menjadi memiliki kekuatan tauhid yang luar biasa sebagaimana mereka para generasi salaf kita, maka kita harus mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita dengan pendidikan Al-Quran dan juga pendidikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula metode pendidikan Rasul Muhammad SAW tidak lepas dari dasar-dasar at-tarahum, dasar-dasar saling mengasihi, dasar-dasar saling mencintai. Rasul mengatakan masalul mu'min fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul a'dha bis-sahari wal huma, rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis tersebut artinya perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayangnya, dalam saling mencintainya dan juga saling lemah lembutnya seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada satu bagian tubuh yang mengeluh, yang merasakan sakit, maka tada'a lahu sa'irul a'dha, maka yang lain pun akan merasakan kesakitan. Diibaratkan kalau kaki yang tertusuk duri, maka mata pun tidak akan bisa tidur memejamkan mata dengan tenang. Begitu pula kalau lambung yang terasa sakit, maka badan atau anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Begitu pula jika tubuh terserang flu, demam, maka tidak hanya satu tubuh yang terjangkit, yang terkena, seluruh tubuh pun akan merasakannya. Oleh karena itu,
Rasul Muhammad SAW menekankan kepada kita seyogianya seharusnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya, hendaknya mereka saling mencintai, hendaknya mereka saling berlemah lembut, hendaknya mereka saling mengasihi, sebagaimana mereka seakan-akan satu tubuh yang satu, bukan satu tubuh yang berbeda, namun satu tubuh yang satu. Maka pendidikan ini adalah sangat penting bagi kita untuk kita ketahui, untuk kita camkan bahwa kita sebagai umat Islam diibaratkan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai tubuh yang satu. Maka ketika ada umat Islam di tempat yang lain, ketika merasakan kesusahan, ketika merasakan kesengsaraan, maka kita pun membantu mereka. Begitu pula umat Islam di belahan bumi yang lain, ketika mereka dizalimi, ketika mereka diperangi, maka kita pun sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, yang ada di sini, pun ikut membantu, ikut merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Kemudian Rasul Muhammad SAW juga tidak lupa. Rasul Muhammad SAW mendidik para sahabat. Rasul Muhammad SAW mengajarkan para sahabat dengan pendidikan akhlak, dengan pendidikan adab. Bagaimana caranya kita beradab, bagaimana caranya kita berakhlak. Maka Rasul Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwa akhlaknya Rasul Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasul Muhammad SAW Al-Quran. Oleh karena itu maka Sayyidah Aisyah menegaskan akhlak Rasul Muhammad SAW adalah Quran. Berarti apa yang ada dalam Al-Quran merupakan akhlak Rasulullah SAW. Al-Quran berisikan keimanan. Al-Quran berisikan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah, mengajarkan atau untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah akhlak Rasul Muhammad SAW. Al-Quran mengajarkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran melarang kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lainnya Rasul Muhammad SAW akhlaknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasannya adab merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Adab merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita dan juga bagi setiap generasi umat ini. Beliau Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan al-adab qabla al-ilm. Beliau mengatakan al-adab qabla al-ilm. Adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Beliau mengatakan demikian bukan sekedar mengatakan. Beliau mengucapkan demikian bukan hanya sekedar ucapan yang tiada maknanya. Maka makna yang beliau ucapkan adalah pentingnya pelajaran adab sebelum kita mengajarkan ilmu. Oleh karena itu maka cara mendidik anak, cara mendidik generasi untuk mengajarkan kepada adab, sebagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa adab atau akhlaknya Rasul Muhammad SAW adalah Al-Quran, maka pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak kita agar supaya mereka dapat juga memiliki kekuatan tauhid seperti salafus soleh adalah dengan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Ini sangat penting sekali, karena sangat disayangkan generasi kita saat ini banyak dari mereka yang beragama Islam, namun mereka mohon maaf sama sekali tidak mencerminkan akan keislaman mereka. Mereka betul beragama Islam, mereka betul memakai sarung, mereka betul memakai kopiah, mereka betul memakai baju takwa, baju gamis dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita pernah mendengar ibarat tong kosong nyaring bunyinya, maka dalamnya mereka tidak ada apa-apanya. Mereka betul Islam, tapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana jika mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Bagaimana dengan kualitas keimanan dan juga ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengenai adab, kita juga diajarkan oleh guru-guru kita ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah adab pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beradab pada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menegaskan cara kita beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada dua jenis manusia
ketika berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khidmah dengan amal ibadahnya. Yang kedua adalah khidmah dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ditekankan, sangat dianjurkan atau bahkan sangat diwajibkan oleh para ulama kita, oleh para guru-guru kita. Sebab tanpa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tanpa adanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalau bukan karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun bukan menjadi umat terbaik. Umat yang Allah dahulukan kelak ketika akan masuk surga. Tidak ada umat yang akan masuk ke dalam surga pertama kali melainkan umat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Padahal umat Rasulullah Muhammad SAW atau kita umat Islam merupakan umat akhir zaman, umat terakhir. Kemudian jangan lupa kita juga harus beradab kepada guru-guru kita. Kita juga harus punya adab, memiliki adab kepada kawan-kawan dan juga teman-teman kita. Ikhwati fillah hafizakumullah. Kembali melanjutkan pembahasan tentang metode pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani memiliki atau menulis sebuah kitab yang berjudul Ushul Tarbiyah An-Nabawiyah. Ushul Tarbiyah An-Nabawiyah artinya adalah dasar-dasar pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bukunya tersebut, dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai madrasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tempat belajar. Maka karena Rasul Muhammad SAW ada sebagai tempat belajar, maka Rasul Muhammad SAW dimanapun beliau berada, dimanapun beliau beraktivitas, dimanapun kapanpun beliau berada, selalu mengajar dan juga selalu membimbing murid-muridnya, yakni mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pada zaman Rasul Muhammad SAW belum ada madrasah didirikan. Pada zaman Rasul Muhammad SAW belum ada ma'had didirikan. Pada zaman Rasul Muhammad SAW majelis-majelis ilmu terpusat pada diri beliau Rasulullah SAW. Namun yang tidak lepas dari metode pendidikan Rasul Muhammad SAW dan juga yang menjadi wasilah atau tempat berkumpulnya mereka para sahabat untuk mendapatkan pendidikan dari Rasul Muhammad SAW adalah Masjid Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau Abu Zaid Muhammad mengatakan seringnya Rasul Muhammad SAW ketika mendidik para sahabat, beliau mendidik atau mengajar mereka di Masjid Nabawi. Ya sekarang tempatnya kita ketahui berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka tidak ada pendidik seperti Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah seorang penasihat ketika ada orang yang minta nasihat. Beliau adalah seorang pengajar ketika beliau sedang mengajar para murid-muridnya, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau juga sebagai petunjuk kepada orang yang ingin meminta petunjuk kepada Rasul Muhammad SAW. Dikisahkan suatu hari ketika Rasul Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau. Ada salah seorang sahabat menyetop perjalanan beliau, hingga akhirnya beliau pun berhenti, turun dan menemui sahabat tersebut. Lantas sahabat tersebut bertanya kepada Rasul Muhammad SAW dan Rasul pun tidak sungkan untuk menjawab pertanyaan, permasalahan yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Itu seperti yang beliau tuliskan dalam kitabnya Ushul Tarbiyah An-Nabawiyah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyu'allima khairan aw liyata'allama kana kal ma'ahid fi sabilillah." Rawahu Ibnu Majah. Rasul bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," siapa orang yang masuk ke dalam masjid kami ini, liyu'allima khairan, untuk mengajarkan kebajikan, aw liyata'allama, atau untuk belajar kebajikan, kana kal masajid fi sabilillah, atau kana kal ma'ahid fi sabilillah, maka posisinya sama seperti ma'had yang didirikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid pada zaman Rasulullah SAW sebagai sarana utama untuk menuntut ilmu. Masjid pada zaman Rasul Muhammad SAW sama seperti madrasah.
masjid pada zaman Rasul Muhammad SAW sama seperti jamiah, universitas, tempat pendidikan, pusat pendidikan. Oleh karena itu maka di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, mereka para sahabat berkumpul, mereka para sahabat saling bertemu, mereka para sahabat menuntut ilmu, mereka sahabat saling bertukar pikiran, mereka para sahabat saling bermuzakarah, mengingatkan, mempelajari kembali apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul Muhammad SAW, hingga akhirnya tumbuhlah generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidak akan pernah menjadi generasi terbaik tanpa pendidikan dari Rasulullah SAW. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidak akan menjadi generasi terbaik tanpa mereka mau belajar dari Rasulullah SAW. Maka beliau Abu Zaid Muhammad menyampaikan kepada kita dalam kitabnya Ushul Tarbiyah An-Nabawiyah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang-orang yang semangat belajarnya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Mereka memiliki semangat yang tinggi. Mereka memiliki waktu luang, maka mereka akan hadir di majelisnya Rasul Muhammad SAW dalam majlis di dalam Masjid Nabawi. Adapun ketika mereka tidak mampu untuk hadir pada saat itu, maka keesokan harinya atau pada saat di mana mereka bertemu dengan sahabat yang mendapatkan ilmu dari Rasul Muhammad SAW, maka mereka pun akan berdiskusi dan belajar dari sahabat yang saat itu menimba atau belajar mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Itu mereka para sahabat. Kemudian mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika bersama Rasul Muhammad SAW, mereka pun memiliki adab yang luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu kisah, dalam satu riwayat dikatakan ketika mereka berada di hadapan Rasul Muhammad SAW, seandainya ada burung yang menempel di kepala mereka, maka niscaya burung tersebut tidak akan terbang. Saking tenangnya mereka di hadapan Rasulullah SAW, saking khusyuknya mereka di hadapan Rasulullah SAW, saking fokusnya mereka di hadapan Rasulullah SAW mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Hal ini tidak terlepas dari contoh yang dicontohkan oleh beliau malaikat Jibril ketika menemui Rasul Muhammad SAW. Dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa satu saat malaikat Jibril datang menjumpai Rasul Muhammad SAW dengan merubah wujudnya menjadi seorang atau sosok laki-laki. Maka ketika beliau menjumpai Rasul Muhammad SAW, beliau pun duduk bersimpuh di hadapan Rasul Muhammad SAW. Para ulama mengatakan bahwa inilah cara atau adab seorang santri kepada gurunya. Adab malaikat Jibril yang saat itu berubah menjadi sosok manusia belajar dari Rasulullah SAW. Maka beliau pun malaikat Jibril menunjukkan adabnya di hadapan Rasulullah SAW, dan ini pula yang menjadi patokan mereka para sahabat untuk beradab di hadapan Rasulullah SAW. Ikhwati fillah fizakumullah. Kemudian ketika mereka berkumpul di hadapan Rasul Muhammad SAW, maka tidak lepas kita akan membahas bagaimana cara mereka berkumpul di hadapan Rasul Muhammad SAW. Beliau Abu Zaid Muhammad mengatakan, kana idza jalasa ahata ashabahu min kulli janib wa tahallaku alaihi fi syaklin dairatin kan nujum allati tuhitu bil badri lailatal kamali. Beliau mengatakan bahwa ketika mereka para sahabat berkumpul di hadapan Rasul Muhammad SAW, maka mereka melingkari, mengitari Rasulullah SAW. Artinya, ketika mereka berkumpul di hadapan Rasul Muhammad SAW, mereka membentuk yang kita sering sebut dengan istilah halqah atau halaqah. Mereka mengitari Rasul Muhammad SAW. Mereka duduk pada saf yang rapih, pada saf yang tidak berantakan. Beliau Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membuat bab judul Babul Hilaqi wal Julusi fil Masjid. Bab tentang hilaq, kumpulan-kumpulan wal julus dan duduk fil masjid, di dalam masjid. Maknanya apa? Beliau mengatakan ai jawazu zalik. Jawazu zalik. Ini bolehnya melakukan hal demikian di masjid. Berkumpul di hadapan salah seorang guru dengan membentuk lingkaran dan kemudian gurunya mengajarkan pelajaran. Dzalika fihi liyata'allamal ilma wa qiraatul Qur'an
wa dzikra wa nahwi dzalik wa in istalzama dzalika istidbaru ba'duhum bil qiblah. Kata Imam Bukhari, tujuannya untuk apa? Untuk belajar ilmu, atau untuk membaca Al-Quran, atau untuk berzikir, atau untuk yang lainnya, walaupun mengharuskan sebagian daripada mereka membelakangi kiblat. Hal itu kata Imam Bukhari nggak jadi masalah. Dan ini juga yang dijadikan dalil oleh beliau Abu Yazid Muhammad dalam kitabnya, mengatakan bahwa seorang murid walaupun membelakangi kiblat dengan menghadap ke guru, maka itu lebih utama daripada harus menghadap kiblat, daripada harus menghadap kiblat. Artinya ketika dia membaca Al-Qur'an, maka bentuk halqah, menghadap ke guru. Ketika belajar, menghadap ke guru. Walaupun harus membelakangi kiblat ketika belajar, walaupun harus membelakangi kiblat ketika membaca Al-Qur'an, maka menurut beliau Imam Al-Bukhari dan juga beliau Abu Yazid Muhammad masih lebih baik menghadap ke guru. Kemudian Rasul Muhammad SAW dalam metodologi pendidikannya, beliau tidak hanya mengajarkan para sahabat yang laki-laki saja, tapi beliau juga memiliki waktu khusus untuk mereka para sahabiyat, para sahabat wanita. Bahkan dikisahkan mereka para sahabiyat atau sahabat wanita meminta waktu kepada Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan seperti mereka para laki-laki mendapatkan ilmu dari engkau. Maka berikanlah kami waktu, satu hari, satu waktu untuk kami mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dari engkau wahai Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa mereka para wanita zaman Rasul Muhammad SAW, mereka berkata, "Ghalabna 'alaikar rijal faj'alna yawman min nafsik." Ghalabna 'alaikar rijal, kami kalah dari laki-laki. Kami kalah dari laki-laki. Mereka para laki-laki mendapatkan porsi banyak, mendapatkan ilmu dari engkau wahai Rasul Muhammad SAW. Adapun kami para wanita, kapan kami mendapatkan pengajaran dari engkau wahai Rasul Muhammad SAW? Faj'alna yawman min nafsik, maka buatlah satu hari untuk kami. Fawadahunna wa ma laqiyahunna fihi fawa'adhahunna wa amarahunna, rawahul Bukhari. Maka Rasul pun menjanjikan mereka untuk bertemu pada setiap hari ini dan mengajarkan kepada mereka, memerintah pada mereka, menasihati mereka. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa hari yang dikhususkan oleh Rasul Muhammad SAW untuk mereka para sahabiyat adalah hari Kamis. Wallahu a'lam. Ikhwati fillah fizakumullah. Demikian pembahasan mengenai belajar dari kekuatan tauhid para salafus saleh. Namun sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga kekuatan tauhid seperti yang dimiliki oleh mereka para salafus saleh, dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai generasi terbaik umat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika min az-zayghi waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.